Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Khalid dan teman-teman semua. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi presentasi pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cisya Salsabila Abadi dengan NIM D60240206. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kajian efektivitas dan konsekuensi lingkungan dari penggunaan baja ringan berlapis galvanis pada proyek konstruksi dan infrastruktur. Bab pertama yaitu latar belakang. Proses galvanisasi melindungi baja dari korosi, namun menghasilkan limbah berbahaya seperti logam berat Fe yang dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Limbah ini dapat mencemari air tanah dan menyebabkan gangguan pencernaan hingga kematian. Dua metode utama galvanisasi adalah electroplating dan hot dip galvanizing, yang berbeda dalam cara pelapisan seng ke permukaan baja. Electroplating menggunakan arus listrik, sedangkan hot dip melibatkan pencelupan ke seng air cair. Meski keduanya efektif mencegah korosi, studi komparatif mengenai ketahanan dan kualitas lapisan dari kedua metode tersebut masih terbatas. Untuk rumusan masalah, bagaimana efektivitas dan konsekuensi lingkungan dari penggunaan baja ringan berlapis galvanis dalam proyek konstruksi dan infrastruktur. Untuk mengkaji struktur, sifat, proses pembuatan, serta dampak lingkungan dari penggunaan baja ringan berlapis galvanis. Untuk manfaat, yang pertama memberi pemahaman mengenai keunggulan baja ringan berlapis galvanis. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang proses galvanisasi. Dan yang terakhir, yaitu mendorong kesadaran terhadap isu limbah industri galvanis. Untuk pembahasan pertama, yaitu tinjauan struktur. Galvanisasi adalah proses pelapisan baja atau besi dengan seng untuk mencegah korosi. Yang paling umum dilakukan dengan metode hot dip galvanizing, yakni pencelupan logam ke dalam seng cair pada suhu 420–480 derajat Celcius. Proses ini mencakup tahap pembersihan, pickling, aplikasi flux, pencelupan, pendinginan, hingga finishing, dan keberhasilannya dipengaruhi oleh suhu, lama pencelupan, serta kondisi permukaan logam. Lapisan hasil galvanisasi membentuk senyawa paduan FeZn yang memiliki ketahanan tinggi terhadap korosi. Pada pipa baja AISI 1020, galvanisasi mampu menurunkan laju korosi dari 1,81 mmPy menjadi 0,0074 sampai 0,0179 mmPy. Struktur mikro seperti porositas dan ketebalan lapisan juga dipengaruhi oleh perlakuan awal. Baja ringan yang banyak digunakan dalam konstruksi di Indonesia umumnya memiliki ketebalan 0,4–1 mm dan kekuatan tarik 500–550 MPa. Jauh lebih tinggi dari baja konvensional serta dibentuk dalam profil dingin. Untuk struktur atap, baja ringan ini tergolong high tensile steel kelas G550 yang ringan, kuat, kaku, dan mudah dipasang. Dari segi efisiensi struktural, baja ringan memiliki bobot hanya 6–7 kg per meter persegi dibandingkan kayu, sehingga mengurangi beban struktur hingga 77–79%. Penggunaannya juga lebih ekonomis dengan penghematan biaya 8–28% dan aman digunakan berdasarkan standar SNI dan hasil simulasi teknis melalui perangkat lunak SAP 2000. Untuk pembahasan kedua yaitu tinjauan sifat material. Pipa baja galvanis merupakan material berbasis baja karbon rendah yang dilapisi dengan seng murni untuk melindungi dari korosi. Struktur mikronya memperlihatkan perit-perit di inti baja dan struktur FCC di lapisan seng. Kekerasannya sekitar 134 HVN, jauh lebih tinggi dari beberapa material lapis lainnya seperti kawat aluminium. Dalam proses hot dip galvanizing, terbentuk fasa intermetalik seperti eta, zeta, delta, dan gamma yang berperan penting dalam meningkatkan ketebalan dan kekerasan lapisan. Kualitas pelapisan sangat dipengaruhi oleh kekerasan permukaan baja serta suhu dan waktu pencelupan.
Pada baja ST60, suhu 450 sampai 455 derajat Celcius selama 3 menit dapat mempengaruhi sifat mikrostruktur dan mekanik secara signifikan. Berikut ada gambar proses hot dip galvanizing. Pembahasan selanjutnya yaitu proses pembuatan material. Proses hot dip galvanizing terdiri atas tahap pra-pelapisan, pencelupan ke seng cair, pendinginan cepat, dan finishing. Parameter waktu pencelupan berpengaruh terhadap ketebalan dan kekerasan lapisan. Misalnya, 30 detik menghasilkan lapisan 58 ρm, sementara 60 detik menghasilkan 104 ρm. Baja ringan tipe G550 dibuat dari baja karbon rendah dan dilapisi campuran CNAI Mg sekitar 100 gram per meter persegi sesuai SNI. Proses produksinya melalui cold forming menggunakan roll canai dingin untuk membentuk profil CZ atau omega dengan ketebalan maksimal 1 mm. Pembentukan ini menghasilkan baja yang presisi, ringan, dan memiliki kekuatan yang tinggi. Berikut ada gambar penerapan metode galvanisasi ya teman-teman. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu kinerja dan aplikasi material. Yang pertama, kinerja material. Logam berlapis galvanis, khususnya baja karbon rendah dengan pelapisan seng, memiliki performa unggul yang mendukung keandalan struktural dan keberlanjutan lingkungan. Yang pertama, tahan korosi tinggi. Lapisan seng memberikan perlindungan katodik, bahkan saat pelapisan tergores, seng tetap melindungi baja melalui mekanisme pengorbanan anodik. Yang kedua, kuat dan ringan. Dengan kekuatan tarik hingga 550 MPa dan bobot ringan, sangat cocok untuk struktur efisien dan hemat biaya. Yang ketiga, mudah disambung. Dapat disambung dengan las, baut, sekrup, atau rivet, mendukung kemudahan konstruksi dan desain fleksibel. Dan yang terakhir yaitu ramah lingkungan dan daur ulang. Baja galvanis dapat didaur ulang tanpa kehilangan sifat mekanik, cocok untuk konsep pembangunan berkelanjutan. Baja galvanis dan baja ringan banyak digunakan di berbagai sektor karena sifatnya yang serbaguna dan ekonomis. Yang pertama, digunakan untuk konstruksi bangunan. Biasanya digunakan untuk struktur rangka atap, partisi, plafon panel dinding luar, dan pelat lantai. Yang kedua, untuk infrastruktur. Biasanya digunakan untuk tiang listrik, menara telekomunikasi, guardrail jalan, talang air, dan saluran drainase. Yang ketiga, industri otomotif, panel, bodi mobil, galvanis, dan rangka kendaraan ringan. Selanjutnya, untuk peralatan rumah tangga dan furnitur. Biasanya digunakan untuk rak penyimpanan, lemari, peralatan dapur, saluran AC, dan sistem ventilasi. Yang terakhir, manufaktur dan industri. Digunakan untuk jalur kabel, komponen mesin ringan, serta bangunan gudang dan prefab. Dari materi yang saya sampaikan, saya mengambil kesimpulan bahwa baja ringan galvanis memiliki keunggulan utama berupa kekuatan tinggi, ketahanan korosi, dan kemudahan pemasangan, terutama dengan metode hot dip galvanizing yang efektif memperpanjang masa pakai material. Yang kedua, sifat mikrostruktur dan mekanik dari lapisan galvanis sangat dipengaruhi oleh parameter proses seperti suhu, durasi pencelupan, dan kondisi permukaan awal baja. Yang ketiga yaitu dampak lingkungan menjadi perhatian penting, terutama dari limbah logam seperti Fe yang berpotensi mencemari jika tidak dikelola dengan benar. Yang terakhir, aplikasi konstruksi menggunakan baja ringan galvanis sangat cocok untuk kebutuhan modern karena ringan, kuat, dan ekonomis. Untuk saran, industri logam diharapkan mengelola limbah galvanis dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan. Yang kedua, penggunaan baja ringan galvanis dalam proyek besar perlu disertai kajian dampak lingkungan, terutama untuk infrastruktur jangka panjang. Yang ketiga, diperlukan penelitian lanjutan guna mengembangkan alternatif pelapisan logam yang lebih aman terhadap lingkungan, namun tetap memenuhi standar kekuatan dan performa struktural. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.